Sekarang kedelai sampai langka seperti ini. Indonesia ini sudah punya lahan begitu luas. Sampai sekarang Indonesia masih belum bisa nanam kedelai. Pemerintah itu hanya bisa ngomong secara teori. Coba keliling-keliling mana ada dinas pertanian, ada dinas yang di kabupaten-kabupaten turun ke jalan, nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Singkong dan Kopi, podcast dari Jatim News Media. Alhamdulillah, wa syukurillah, alhamdulillah, wa nikmatillah, kita bertemu kembali. Biasanya kita ketemu di studio, kali ini kita berada di Prapen Kopi, tepatnya di Jalan Prapen. Tempat nongkrongnya anak muda, tempat nongkrongnya para milenial, tapi kita yang tua-tua juga bisa nongkrong nih ya. Iya, gahwa kopinya dan yang lainnya enak. Kali ini saya tadi siang ditelepon dulur saya namanya Cak Huda. Ji, ya apa Ji, ono masalah begini-begini. Saya tergutik, akhirnya beliau saya undang. Assalamualaikum Cak Huda. Waalaikumsalam. Masya Allah, angel temunan ya. Iya. Sahabat Singkong dan Kopi, hari ini kita bicara santai, ringan, tapi bermanfaat. Yang jelas, beliau adalah di Kadin, beliau juga di HKTI. Yang ingin kami sampaikan tentunya adalah bagaimana nasib petani kita, bagaimana nasib pedagang kita. Seperti hari ini tadi kami juga membicarakan tentang persoalan kedelai. Cak Huda, Ya. kutuwani buka ini. Oh iya. Harus buka-bukaan. Buka-buka. Iya. Yang jelas, apa sih yang dibutuhkan? Kita nggak menyampaikan, nggak ngomong tentang pedagang yang sampean yang sudah pebisnis yang sudah luar biasa. Pedagang kecil ini kan kasihan. Hari ini tadi kami bicara tentang tempe. Hari ini kita bicara tadi tentang betapa mereka menghentikan produksi itu selama 3 hari. Dengan harapan pemerintah provinsi, pemerintah kota Surabaya, dan pemerintah nasional melihat keberadaan mereka. Informasi yang membuat saya sedih, ternyata kedelai itu didatangkan dari United States atau Amerika. Sampai tahu mangan tempe penyet Amerika. Oh, belum tahu. Mau dijelaskan kenapa kedelai harus dari Amerika? Ya. Kedelai kita kemana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisa Singkong dan Kopi. Singkong dan Kopi di seluruh Indonesia. Ya. Supaya kita besar. Jadi begini, saya sebagai pelaku usaha untuk sembako, bahwa pemerintah itu hanya bisa memberikan sebuah kebijakan. Pemerintah hanya bisa memberikan kebijakan. Ya. Artinya world game-nya saja. Ya, begitulah. Jadi ada dinas pertanian, ada dinas perdagangan. Ya. Sekarang kedelai sampai langka seperti ini adalah informasi bahwa di Amerika itu lagi ada anomali, ada iklim. Sehingga produksi di sana tidak bisa ekspor yang berlebihan. Nah, Indonesia ini sudah punya lahan begitu luas. Ada lahan hutan, masyarakat desa hutan itu, lahan-lahan itu sudah banyak sekali. Sampai sekarang Indonesia masih belum bisa nanam kedelai. Sedangkan China ini sudah bisa memproduksi menanam kedelai seperti Amerika. Indonesia itu impor bukan dari Amerika aja, tapi juga dari China. Oh, berarti pertanyaan saya ulang dong, ya. Di Cina, di Guangzhou tidak ada tempe penyet ya? Nggak ada. Adanya di kita, di Surabaya, untuk Prapen, sampai ya. Oke, lanjut. Nah, persoalannya adalah sampai kapan pemerintah itu berani untuk belajar di laboratorium yang di dinas pertanian itu supaya bisa membuat benih. China itu benih yang kedelai yang dikirim ke Indonesia ini itu semua dari Amerika, besar-besar kedelainya. Kalau dulu kita bisa nanam hanya kecil-kecil tumbuhnya. Nah, dari sini pemerintah ini keenaan. Dinas pertanian keenaan, perdagangannya juga keenaan. DPR-nya juga dinas yang komisi pertanian juga santai saja. Cak Huda. Ya. Kalau impor siapa sih yang diuntungkan? Ya, pedagang. Yang diuntungkan pasti pedagang. Pedagang besar dong? Iya, itulah pedagang.
Pemerintah hanya bisa menerima divisa saja, Pak. Artinya kan pemerintah ini hanya mengeluarkan Ya, regulasi-regulasi. ini. Catatan yang perlu saya sampaikan juga. Cak, betapa kemarin sudah ada pengumuman bahwa Jawa Timur ini ketahanan pangan nomor 1 di Indonesia. Ya. Cak, udah beras gabah kering kita itu sudah mencapai prestasi yang luar biasa. Ya. Apa artinya itu? Itu kan teori. Oh, Pemerintah itu hanya bisa ngomong secara teori, data. Banyak kalau data. Coba keliling-keliling mana ada dinas pertanian, ada dinas yang di kabupaten-kabupaten turun ke jalan, nggak ada. Itu semuanya dapat dari data, dan data. Kita sebagai pelaku pertanian juga, saya juga pelaku pertanian, saya juga pelaku perdagangan. Nah, terutama di sembako. Ya, itu. Nah, kalau kita berpikir omongan dari pemerintah yang selalu surplus, Jawa Timur surplus, itu hanya sekedar teori. Tapi kenyataannya di lapangan itu ketika petani lagi panen, harga jatuh. Ya kan? Harga jatuh. Bulog sendiri juga nggak bisa untuk menjadi standar harga, nggak bisa. Kalah dengan pedagang besar. Oke, Cauda. Ya. Catatan kecil tadi, ketika saya bicara dengan pengrajin tempe di Surabaya. Ya. Di Surabaya ini ada kampung tempe namanya di Tenggilis. Ya. Kampungnya Cak Safa Rauf. Ya. Sahabat kita. Ya. Ya, mereka menjerit karena harga kedelai yang semisalnya 7.000, 7.500, sekarang naik 11.000. 11.000 ya. 11.000. Ya. Nah, sampai pengusaha ini gimana kok sampai seperti ini? Kan menjerit. Ya. Tempe ini biasanya ukurannya segini jadi segini. Iya, benar. Ya. Bagaimana menurut Pak Jokowi? Tetap ke arah pedagang besar. Jadi yang namanya pedagang besar itu ketika panen dia bisa ngambil sebanyak-banyaknya, disimpan. Kemudian dikeluarkan, apalagi barang import ya, apalagi produk import, itu pasti disimpan lah. Karena pemerintah sendiri juga nggak bisa apa-apa lagi kan. Akhirnya dikeluarkan kebijakan yang kecil dan harga sudah mulai dinaikkan. Nah sekarang yang kuasa siapa? Pemerintah atau pedagang? Pedagang besar saya bicara ya, jangan pedagang kecil, pedagang besar yang artinya punya kembali rakyat menjadi korban. Ya, itu pastinya begitu. Tadi kita bicara tempe. Ya. Sekarang saya ingin tanya sembako. Cak, di YouTube kita, TikTok kita, banyak kita lihat warga masyarakat antri. Ya. Bahkan yang nggak masuk akal, ketika beli minyak 1 liter saja, minyak goreng nih, harus pembelian 25.000 minimal. Ya. Kemana minyak goreng kita? Nah, bicara soal minyak goreng. Minyak goreng Indonesia itu kan ladang sawit, ladang kelapa, pertaniannya. Ada di sini minyak yang dari kelapa ini nggak dijual, malah diekspor. Oh, diekspor. Ada itu. Pabrik coconut oil ini? Iya, diekspor. Nah, kemudian untuk yang sawit, ya Surabaya ini ada berapa industri untuk minyak. Di Gresik apalagi besar sekali. Minyak curah gitu ya? Minyak kemasan. Minyak kemasan. Minyak curah sekarang sudah sedikit. Minyak kemasan itu sudah banyak pabrik-pabrik, terutama di Surabaya sama di Gresik itu melimpah. Berapa hektar itu? 500 hektar lebih reklamasi pantai itu untuk dibangun sebuah pabrik. Kan sudah ditetapkan oleh pemerintah provinsi kita 14.000. Ya. Ada barangnya, ada harganya. Ya. Atau ada harganya, nggak ada barangnya. Ya, yang itu. Jadi yang harga yang ditetapkan pemerintah 14.000 itu tadi adalah itu sebuah angka angka yang diflorkan ke masyarakat. Sama dengan tadi data tadi. Data tadi, bahasanya data. Sekarang ada di supermarket itu cuma 5 karton yang disiapkan untuk masyarakat. 5 karton itu cuma berapa? Gak sampai 100 botol. Yang beli 200 orang. Yang beli lebih dari 200 orang. Ngantri lagi. Nah, anehnya yang beli itu orang-orang itu saja. Karena orang sebagai rumah tangga menengah ke atas sudah malas lah antri. Lah mestinya pemerintah itu bicara bahwa katakan ini disalurkan ke toko-toko besar di jam yang sama seperti pemilu itu. Jam 10 dibuka ini harga sembako murah, subsidi pemerintah.
harga 14.000 minyak Operasi misalkan. pasar misalnya. Nah itu disamakan jamnya. Jadi yang beli itu bukan orang-orang itu yang keliling sana keliling sini dimanfaatkan. Sebentar Cak Uda. Ya. Sahabat Singkong dan Kopi, terutama emak-emak, Ya. emakku, emakmu, dan emak kita semua yang berurusan dengan Ya. kedelai, yang berurusan dengan minyak tanah, kembali kita bermasalah. Ya, Cak, Mas Uda, ya siap. kenapa sih menjelang Ramadan masalah, Ya, menjelang tutup tahun masalah? benar. Apa yang terjadi sebenarnya? Ya, masyarakat Indonesia khususnya Jawa Timur ini, kita bicara Jawa Timur, bahwa keberadaan untuk setiap akhir tahun atau awal puasa, ini semua masyarakat ini lagi mau membuat kue, membuat parcel, semuanya itu apem 3 atau 4 kali lipat dari kebutuhan biasa berhari-hari. Berarti sebentar lagi tepung harus Ya. dibutuhkan. Hilang lagi nih. Oh, kalau tepung masih ada. Tepung masih ada, gula masih ada, tapi harganya sudah mulai naik. Harga sudah mulai naik loh gula. Oke. Tepung juga sudah mulai naik, bawang putih, baik cutting maupun yang biasa juga sudah mulai merangkak ini. Karena saya sudah keliling di Pabean. Oke. Saya sudah keliling di Pabean dan saya langsung belusukan di sana. Saya beli itu. Harga HET di Pabean sekarang untuk apa namanya itu bawang putih cutting itu sudah mencapai 24.000. Apalagi di pasar-pasar sudah 26. Nah itu. Jadi gimana ya? Maksud saya itu di kelurahan-kelurahan, kecamatan-kecamatan itu minimal harus turun ke pasar-pasar lah. Masa pemerintah yang paling bawah kelurahan biar survei. Lah kalau seperti ini ibu-ibu itu kan ada kelas-kelasnya. Ada yang kelas-kelasnya ke pasar, ada yang melijo-melijo itu datang ke Yang rumah-rumah. naik sepeda maupun pakai Nah, motor. Oke. seperti itu. Jadi kebutuhan-kebutuhan menjelang Lebaran, menjelang puasa sini saja itu sudah 3 kali lipat sampai 4 kali lipat. Ini sebentar lagi gula naik, minyak nggak akan bisa turun. Alasannya di pabrik, alasannya di gudang kosong. Saya itu nyimpen order ke salesman minyak gitu ya. Sudah 1 bulan itu cuma dapat 10 karton, 20 karton. Sedangkan saya di Surabaya ini sudah punya toko 4. Saya punya toko itu. Toko sembako. Saya namai toko sembako UMKM. Kan udah jelas ada tokonya. Jenisnya itu sembako. Itu nggak dikasih. Tidak dikasih. Apa alasannya? Alasannya barang kosong. Nah, masyarakat sama. Ada barang Pak tapi harganya 20.000 per liter. Ada barang Pak kalau di tingkat Surabaya sama Gresik 18.000. Di Lamongan itu harga sudah 20.000 per liter. Lamongan Bojonegoro Tuban. Belum yang termasuk Matraman atau di Tapal Kuda. Harga ada tapi barang ada harganya di atas 18.000, 20.000. Terus bagaimana pemerintah mau halo-halo ke para pengusaha? Ini bagaimana nih pabrik-pabrik itu? Pabrik jalan terus. Jadi ini Barang bukan persoalan distribusinya, bukan. Saya pikir bukan. Ya, ini adalah Barang itu sebenarnya ada. kalau info yang saya dapat, info yang saya dapat kemarin hari Sabtu kemarin ada rapat koordinasi Dirjen Perdagangan di kantor perdagangan saya, kebetulan agak terlambat datangnya. Itu Pak Dirjen menyuarakan bahwa barang ada. Loh, ini kalau Dirjen ini kualitas kelasnya nasional. Nasional. Mengatakan barang ada. Melimpah. Melimpah. Tapi kenyataannya tidak ada. Bukaviva kemarin, saya belum. melihat beberapa komentarnya juga itu. Dia sama heran. Bukaviva sudah pernah sowan ke Wilmar Gresik itu ya, di sana. Barang ada kok. Tapi penyalurannya ke distributor itu ada. Dari distributor ke masyarakat tidak ada. Nah itu persoalan jadi itu. Terus Satgas Pangan itu gimana sekarang? Harusnya pemerintah menurunkan Satgas Ketahanan Pangan. Ya. Nggak ada yang keluyuran di gudang-gudang. Nggak ada yang mau mengecek di mana sebenarnya barang-barang minyak. Kok sampai nggak ada seperti ini, memalukan Pak. Sedangkan tanah kita di Sumatera, di Sulawesi, di Kalimantan, sepanjang kita kalau mau turun pesawat itu semua hijau-hijau itu sawit Pak. Sawit. Jauh dah. Iya.
bukankah kita sudah paham bahwa itu adalah domain daripada Kementerian Perdagangan. Ya. Itu domain daripada Kementerian Pertanian. Ya. Saya juga ingin tanyakan, dua lembaga kementerian ini ketika berinteraksi dengan dunia internasional yang berhubungan dengan barang-barang impor, Ya. gimana sih? Ya. Jadi begini, kalau saya melihat bahwa ini banyak sekali broker-broker. Tuh, kan ada SIP-nya, ada SIP. Ya. Kemudian di pertanian ada agrobis kan Ya. gitu. Itu hanya teori. Jadi saya itu pernah ngurusi impor saya ya. Saya juga ada pabrikan kecil-kecilan non industri ya. Itu biasanya yang mengatur regulasi di dalam kementerian, baik itu Kementerian Industri, Kementerian Perdagangan maupun Pertanian. Kalau ini kalau ketahanan pangan tentunya pertanian sama perdagangan. Iya. Nah, di situ itu banyak pengirim proposal, terutama pengusaha besar. Tapi kan sebelumnya minta kan jatah ya. kuota. Nah, saya katakan kuota itu. Ya. Ketika kuota itu sudah ditetapkan, kan sudah dibagi. Ya. Dan jangan lupa loh, ketika kita mengimpor bawang putih, Ya. harus ada persyaratan di Kementerian Pertanian yang harus dipenuhi. Iya. Contoh, reboisasi lahan, Ya. kemudian pernyataan dengan petani. Iya. Sejauh ini HKTI-nya sampean ini gimana ini? Ya. Mengawasi itu dan Jadi, termasuk berkoordinasi. Organisasi pertanian Iya. apapun, Iya. ya organisasi yang berhubungan dengan pertanian, organisasi banyak, bukan HKTI saja ya. Ada kelompok tani, ada macam-macam. Kita itu sebagai kontrol, tapi kebijakan ormas HKTI itu nggak bisa untuk menyampaikan ke pemerintah, karena pemerintah sendiri itu sudah kewalahan proposal atau order dari para pengusahanya. Jadi kami membentuk ormas, membentuk LSM apapun namanya. Kalau sudah berhubungan dengan pedagang besar, itu suara kita nggak mampu bisa bersuara. Ya. Contohnya mereka minta kuota, ya kan? Oh, kuota bawang 10.000 ya. ton misalnya. Kalau kuota, kalau untuk tingkat kementerian itu biasa ratusan ribu. Oke. Ya, katakan bawang putih jutaan. Oke, prosesnya ke Kementerian Pertanian Ya. dulu. Ya, sama perdagangan. Ya, terus kemudian dilanjutkan ke Kementerian Perdagangan. Ya. Kalau approve, SIP keluar. Artinya bahwa ini kan juga ada regulasi-regulasi. Ya. Seperti yang saya sampaikan tadi. Ya. Bahwa regulasi ketika itu dimintakan di pertanian itu batasannya sekian. Kemudian harus ada yang seperti saya sampaikan tadi. Ya. Bagaimana dengan penanaman kembali segala macam. Ya. Nah, siapa sih yang mengendalikan ini? Yang mengendalikan ini ya pedagang besar, Pak. Pemerintah nggak bisa apa-apa. Sekarang contoh saja, pemerintah sudah mengeluarkan kuota impor. Apakah barang yang sudah masuk ke Indonesia itu dicek? Nggak ada yang dicek, masuk gudang, blang semuanya. Se-Indonesia, Jakarta, Semarang, Surabaya, gudang yang gede-gede loh, Pak. Iya, maksudnya artinya kan barang itu ada berarti di gudang mereka. Ya. Mereka akan menunggu momen untuk mereka akan Ya, melepas. Benar itu. Dengan high ya, price tadi. benar. Luar. Itu kenyataannya. Terus sekarang masyarakat kecil itu oleh opo? Lalu? Masyarakat kita ini hanya menerima harga-harga yang sudah di upping plus setinggi Di mungkin. top up seperti itu. Yes. Oke. Panjenengan mengatakan tadi sebagai pedagang. Ya. Tentunya ada dong asosiasi pedagang ini. Menyuarakan bagaimana? Tidak ada. Jadi asosiasi pedagang dan lain-lain itu kurang greget ya. Karena apa? Organisasi itu rata-rata, Pak, tidak punya pengalaman di pertanian. Ya, tidak punya pengalaman di perdagangan. Tapi dia hanya perkoncoan. Artinya, ini ada organisasi pertanian katakan. Sing dadi itu rata-rata, kalau sekarang kan Pak Muldoko yang jadi ketua umum HKTI. Terus kemudian di Jawa Timur seorang bupati sekarang ya yang jadi ketua HKTI Jawa Timur. Nah, mana ada tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh-tokoh organisasi yang bisa menyuarakan dengan menjeritnya harga minyak, menjadikan kedelai? Nggak ada. Hanya teori saja yang dia pegang.
Iya. Capek sebenarnya mikirin ini. Iya. Karena apa? Itu tadi kita kan bicara masalah minyak goreng, kedelai. Iya. Belum lagi yang sangat dibutuhkan petani. Apa itu? Pupuk. Pupuk. Oke. Piye, Cak? Jadi begini, pupuk, barang-barang kebutuhan pokok dan pupuk itu seirama. Sekarang pupuk dikendalikan, ada petrokimia, ada Pusri yang bersubsidi, ada Kalimantan Timur. Nah, pembagiannya itu kalau dulu ada distributor. Sekarang yang menerima pupuk bersubsidi itu harus punya kartu tani. Ya, Gapoktannya. Gapoktan harus Oke. punya kartu itu. Tetapi luas pertanian kita itu lebih luas daripada pupuk yang diedarkan ke masyarakat yang sudi itu. Udah, Ya, misalnya ini, saya di Wonocolo katakanlah. ya, Sawah saya 5 hektar. ya, Tentunya data saya ini harus terinput oleh pemerintah ya, benar. bahwa Haji Nurman Ya. punya tanah. Ya, Berarti saya sendiri ini akan membutuhkan pupuk dalam 1 hektar itu sama dengan sekian ton. ya, benar. Kan ada hitungannya, ada datanya. Ya, Kenapa tetap tidak terpenuhi pupuk itu? ya, alasannya distribusi. Jadi para agen-agen daerah yang dikirim dari masing-masing daerah ya, masing-masing kabupaten, ini kan sudah terdata. Bahkan kembali lagi, karena pupuk itu langka, pupuk itu secara ekonomi untungnya banyak, ya ada penyimpangan-penyimpangan. Dari data katakan 1000 ton, 1000 sak katakan. Yang mampir ke agen pupuk itu cuma sekian, sak lainnya BUMDes itu sudah banyak. Sekarang kan BUMDes kan dikasih namanya pasar-pasar yang dibentuk oleh lurah-lurah di daerah-daerah itu. Itu masih banyak penyimpangan. Oke, sekarang yang saya ingin tanyakan, apa upaya panjenengan? Tentunya kita harus punya idealisme. Ya. Ya, Kita harus melihat masyarakat kita. ya, Menjerit masalah kedelai, menjerit ngomong kedelai, menjerit di situ, tapi menjerit lagi di tempe dan tahu. ya, Belum yang lain. ya, Ngomong tentang sembako, menjeritnya di minyak goreng dan segala macam. ya. Organisasi panjenengan di AKTI maupun di Kadin, apa yang harus dilakukan Ya. Jadi menghadapi masalah yang seperti ini? ya. Jadi begini, teman-teman di Kadin Jawa Timur yang dipimpin oleh Dr. Alim Tualeka, kita berdiskusi. Di situ juga ada kelompok ibu-ibu Aisyah Muhammadiyah ya, ada kelompok ibu-ibu pengajian. Oke. Ya, itu sudah kita datangi bahwa kebutuhan minyak sekarang ini sudah nggak bisa dihitung dengan nalar. Tetapi upaya kita untuk mencari minyak di distributor itu pun nggak dapat. Saya tidak menyalahkan yang punya distributor. Alasannya kalau barang kosong kita nggak bisa mangsa, padahal duit sudah ada. Ya, ini yang perlu untuk bergerak cepat ini adalah Satgas Ketahanan Pangan. Pemerintah itu harus turun ke daerah, turun ke gudang-gudang untuk memeriksa mana saja distributornya, kemana saja. Artinya dinas Ya, perindustrian dan perdagangan kan Ya. punya data ini. lah, Data distributor ini A, B, C, D, dan sebagainya. ya. Kenapa tidak duduk bersama dengan pemerintah untuk mengecek itu? Kami sudah lakukan upaya untuk ke dinas perdagangan. Provinsi. Bahwa, ya, sementara si kota Surabaya kemarin, Oke. masih kota Surabaya kebetulan ada ini kan ada rapat koordinasi ketahanan pangan. Ya. Saya masuk di situ. Justru saya heran dan aneh. Bulog sendiri itu kalau kedatangan kami ke sana, itu kami itu seolah-olah kayak semacam apa ya? Tidak dihiraukan. Bapak sibuk kayak ada rapat kayak itu pejabat sekarang tuh begitu. Nah, kami yang sudah peduli dengan masyarakat, peduli dengan para anggota yang kita sudah punya UKM, ada catering Surabaya itu jerit semua Pak. Catering itu jual berapa, persaingan saya kayak gini. Catering, kebetulan saya juga punya catering juga.
itu 2 tahun ini habis, kita nggak bisa jual apa-apa. Nggak bisa jual apa-apa. Cak Huda, Ya, menyedihkan sekali ini. ya, Sahabat Singkong dan Kopi dan emak saya, emak sampean dan emak kita semua. Setelah COVID kita tidak berdaya. Kita tidak mampu. Perhotelan sepi, ya, dibatasi pengunjung, benar, hanya 25%. ya, Kemudian pasar kita sepi. Kita ada dihadapi masalah begini. Sangat menyedihkan. ya, Perlu adanya upaya-upaya yang tegas untuk Ya. semakin ini bisa terselesaikan secara simultan. ya. Harapan panjenengan ke depan bagaimana? Ya, harapan kita yang peduli dengan masyarakat, Pak. Saya juga sebagai pedagang juga, itu saya nggak bisa apa-apa. Yang benar-benar saya hanya kepingin agar para pejabat itu tidak turun di jalan, turun di kampung-kampung mendekati pemilu, pada saat pemilu. Oke, pencitraan namanya itu ya? Ya, itulah. Nah sekarang ini katakan saya ke gubernur, diterima nggak saya di gubernur? Nggak mungkin diterima. Saya ke bupati, diterima nggak? Nggak mungkin diterima. Orang kepala dinas saja nggak diterima. Nah, sok-sok pejabat sekarang ini itu yang membuat pekerja-kerja sosial seperti kami-kami ini, baik di aktivis, baik di ADI dan lain-lain. Loh, kita juga perlu makan, Pak. Kita juga ada usaha, ada waktu kosong, kita mau sowan-sowan ke sana, ke Bulak aja, nggak bisa. Nah itu, para pejabatnya itu yang saya minta agar dengarkan masyarakat ini, dengarkan suara ibu-ibu ini. Itu yang saya minta. Jangan belajar di teori. Jangan hanya data dan data saja. Jangan data, itu nggak bisa. Di masyarakat Madura, di Kamal, kemudian di masyarakat Gresik. Gresik itu minyak terbesar di Indonesia, tapi masyarakatnya nggak ada. Pupuk sama, pupuk ada di Gresik, tapi begitu musim tanam nggak ada pupuk, terus bagaimana? Itu persoalannya. Baik. Itu pemerintah yang harus sigap, jangan menjadi orang yang sok ketika menjadi pejabat. Ya. Mas Huda, Ya. tentunya ini pertemuan pertama dan Ya. tidak harus pertemuan ini kita Ya. dan harus kita sambung lagi dengan pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya. Sahabatku Singkong dan Kopi, melalui pembicaraan santai tapi insya Allah bermanfaat, ini adalah memberikan informasi. Podcast kita Singkong dan Kopi ini ingin memberikan wacana, memberikan wawasan kepada pemerintah kita untuk melihat faktor kenyataan ini. Dan harapan kami selaku host daripada Singkong dan Kopi, saya Haji Norman dan Mas Huda yang narasumber saya, bahwa persoalan-persoalan ini harus segera terselesaikan. Cak Huda, monggo disampaikan closing statement penutupnya bagaimana? Silakan. Ya. Jadi para pemirsa Singkong dan Kopi. Singkong dan Kopi yang nantinya akan tersebar di Indonesia, mudah-mudahan saja. Ya. Ya, bahwa masyarakat ini sudah capek dan kenyang. Kita itu Dengan masalah. dengan masalah-masalah ya, dengan masalah-masalah yang kehabisan minyak, kehabisan gula, kehabisan beras. Tahun reformasi yang lalu itu beras, minyak yang hilang. Kemudian 3 tahun yang lalu sebelum COVID ini gula yang hilang. Sembako ya. Sembako, yang dikejar hanya sembako. Jadi gini, pejabat-pejabat yang menangani ketahanan pangan, baik itu dari Biro Perekonomian, dari Perdagangan maupun dari Bulog sendiri, itu tolonglah, gudang-gudang Bulog itu masih rusak sampai gak karu-karuan, Pak. Itu keluarkanlah, kasih keluar kepada masyarakat itu. Para pejabat jangan mentang-mentang duduk di belakang meja gaji dari negara, ditemui ada orang-orang yang mau bertemu beliau akan sangat susah sekali. Nah ini yang saya merasa miris sebagai penggerak sosial. Saya merasa miris, saya hanya masyarakat biasa, saya hanya pedagang, tetapi saya melihat kondisi ekonomi yang seperti ini, mendekati Lebaran, habis kena COVID, pekerjaan semuanya sudah banyak yang hilang. Nah, tolonglah pemerintah Jawa Timur, pemerintah Surabaya juga ada greget. Dan ini untuk wali kota maupun untuk kepala-kepala daerah di Jawa Timur maupun di Indonesia, tolong turun ke lapangan. Jangan turun ke lapangan ketika ada maunya, ada unsur politik, itu saja. Ya.
turun ke tangan, Ya. turun ke lapangan. Terima kasih Cak Ya. Budha, bahwa kita bicara di sini sahabatku Singkong dan Kopi dari sisi pedagang. Karena beliau ini pedagang, beliau juga usahanya untuk menjual sembako, dan hari ini apa yang beliau sampaikan kepada saya, Cak Budha kepada saya, cocok tadi yang disampaikan oleh para pengrajin tempe. Ya. Persis dengan omongan panjenengan, Ye. dan ada kesimpulan yang luar biasa yang saya hadapi. Pengusaha kita ini adalah pengusaha yang tangguh. Ya. Bagaimana tidak? Susah seperti ini, beliau masih tersenyum, beliau masih pakai jas, Ya. masih percaya diri. Ya. Tadi yang bakul tempe tetap masih tertawa, luar biasa. Berarti bukan persoalan ketahanan pangan dan sembako, tapi ketahanan mental daripada Ya. pengusaha dan pengrajin dan petani. Ya. Sepakat ya? Siap. Demikian sahabatku Singkong dan Kopi. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat, dan Mas Huda serta Mas Alim dan kawan-kawan yang lain, mari kita kerjasama di podcast Jatim News Media ini, khususnya di podcast Singkong dan Kopi, untuk menyuarakan tentang Ya. keberadaan kita. Biarkan didengar dan menjadi catatan digital buat kita. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Singkong dan Kopinya gini. Ya.